Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismawati dengan NIM 05251026 dari program studi Teknik Kimia. Jadi saya di sini akan menjelaskan kasus 4 bagian A dan juga bagian G. Baik, berikut penjelasan bagian A dan juga bagian G dari saya. Baik, saya di sini akan membacakan studi kasus dari kelompok kami, yaitu kami mendapat studi kasus 4. Di studi kasus 4 ini ialah pola suhu harian lingkungan. Deskripsi masalahnya adalah suhu udara dalam suatu hari umumnya berubah secara periodik. Pada pagi hari, suhu relatif rendah, meningkat hingga siang hari, kemudian menurun kembali pada malam hari. Hasil pengamatan suhu udara pada suatu lokasi selama 24 jam diberikan pada tabel berikut. Pada waktu 0, suhu 24 derajat Celcius. Pada waktu 4, suhu menjadi 22,5 derajat Celcius. Pada waktu 8 menjadi 26,8 derajat Celcius. Pada waktu 12 menjadi 31,5 derajat Celcius. Pada waktu 16 menjadi 30,2 derajat Celcius. Pada waktu 20 suhu menjadi 26,0 derajat Celcius. Dan pada waktu 24 suhu menjadi 24,1 derajat Celcius. Lalu diasumsikan bahwa pola suhu harian mengikuti model sinusoidal. Persamaan T terhadap T sama dengan A plus B sin omega T plus Pi, dengan fungsi T terhadap T yaitu suhu udara pada waktu T, A suhu rata-rata, B amplitudo, omega frekuensi sudut, Pi fase awal, dan yang terakhir T kecil yaitu waktu atau jam. Di bagian A ini, untuk menentukan model fungsi suhu harian, kami menggunakan persamaan sinusoidal, yaitu fungsi T terhadap T terhadap waktu sama dengan A plus B sin omega T plus Pi. Selanjutnya kami menentukan setiap parameter pada persamaan tersebut. Yang pertama, kami menentukan frekuensi sudut ataupun omega terlebih dahulu. Karena perubahan suhu berlangsung secara periodik dan berulang setiap 24 jam, maka periodenya adalah 24 jam dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2Pi per T. T itu adalah temperaturnya diperoleh nilai omega sama dengan Pi per 12 radian per jam. Lalu yang kedua, kami menentukan nilai A, yaitu suhu rata-rata. Nilai ini diperoleh dari rata-rata suhu maksimum dan suhu minimum. Pada data, suhu maksimum adalah 31,5 derajat Celcius dan suhu minimumnya adalah 22,5 derajat Celcius, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 3,5 ditambah 22,5 per 2 sama dengan 27 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, kami menentukan amplitudo ataupun disebut B. Amplitudo merupakan setengah dari selisih antara suhu maksimum dan suhu minimum. Dari perhitungan diperoleh B 31,5 dikurang 22,5 lalu dibagi 2 sama dengan 4,5 derajat Celcius. Artinya suhu berfluktuasi ataupun berubah sebesar kurang lebih 4,5 derajat Celcius dari suhu rata-ratanya. Lalu yang keempat, kami menentukan fase awal ataupun disebut T. Berdasarkan data, suhu minimum terjadi pada pukul 04.00 yaitu saat T sama dengan 4 jam dengan suhu 22,5 derajat Celcius. Nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan hingga diperoleh fase awal Pi sama dengan min 5Pi per 6. Dengan demikian, model fungsi suhu harian yang diperoleh adalah fungsi T terhadap waktu sama dengan 27 ditambah 4,5 sin dalam kurung Pi per 12 T dikurang 5 Pi per 6 tutup kurung. Maka dari model ini menunjukkan bahwa suhu rata-rata harian adalah 27 derajat Celcius dengan amplitude perubahan suhu sebesar 4,5 derajat Celcius dan memiliki periode 24 jam, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan suhu pada waktu tertentu dalam satu hari. Lalu selanjutnya saya akan membahas bagian G. Di bagian G ini, pada bagian ini tujuan kami adalah menentukan kapan suhu mencapai nilai maksimum dan minimum. Untuk mencarinya kami menggunakan turunan pertama dari fungsi suhu. Karena titik maksimum dan minimum terjadi saat laju perubahan suhu sama dengan 0. T turunan pertama terhadap T sama dengan 0. Model suhu yang digunakan adalah fungsi T terhadap T sama dengan 27 dikurang 4,5 cos dalam kurung Pi sama dengan Pi per 12 T. Kemudian fungsi tersebut diturunkan terhadap waktu T sehingga diperoleh fungsi T turunan pertama terhadap T seberangan 4,5 dalam kurung Pi per 12 dikali sin Pi per 12 T. Selanjutnya turunan pertama disamakan dengan 0 karena konstantannya 4,5 dan Pi per 12 tidak mungkin bernilai 0, maka yang harus bernilai 0 adalah fungsi sinnya. Sin Pi per 12 T sama dengan 0. Fungsi sin bernilai 0 ketika sudutnya sama dengan NP, sehingga diperoleh Pi per 12 T sama dengan NP.
maka diperoleh T sama dengan 12N. Artinya, dalam satu periode 24 jam, terdapat dua waktu penting, yaitu saat T sama dengan 0 jam atau pukul 00.00 dan saat T sama dengan 12 jam atau pukul 12.00. Untuk mengetahui mana yang merupakan suhu minimum dan mana yang maksimum, kedua waktu tersebut disubstitusikan kembali ke model suhu. Pada T sama dengan 0 jam, fungsi T terhadap 0 sama dengan 27 kurang 4,5 cos 0 sama dengan 22,5 derajat Celcius, sehingga merupakan suhu minimum. Pada T sama dengan 12 jam, T terhadap 12 sama dengan 27 kurang 4,5 cos pi sama dengan 31,5 derajat Celcius, sehingga merupakan suhu maksimum. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu minimum terjadi pada pukul 00.00 sebesar 22,5 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum terjadi pada pukul 12.00 sebesar 31,5 derajat Celcius. Selisih antara suhu maksimum dan minimum adalah 9 derajat Celcius. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Fajar Fardi dengan NIM 03251097 dari Teknik Mesin Angkatan 2025. Jadi saya bakal membahas soal B dan G. Jadi saya bakal membahas soal yang B. Yang pertama itu perhitungan nilai eksak ya. Jadi soalnya itu gunakan model tersebut yang sudah kita dapatkan di soal A untuk menghitung suhu udara secara eksak pada yang pertama suhu pada waktu 6,8 jam, yang kedua suhu pada 8,2 jam, yang ketiga suhu pada 27 jam. Lalu kita dengan model yang sudah kita dapatkan kita masuk ke sini. T suhu pada 6,8 jam 27 dikurang 45 cos pi per 12 kali 6,8. Di sini kita sudah dapatkan hasilnya, terus nilai hasilnya pada waktu 6,8 jam mendapatkan suhu sebesar 27,9356 Celcius. Lalu yang kedua pada saat waktu 8,2 jam, sini kita masukkan kembali angkanya, jamnya dengan model ini. Kita dapatkan hasil di sini dengan hasil akhirnya yaitu sebesar 29,4509 derajat Celcius. Lalu yang ketiga pada saat 27 jam suhu yang kita dapatkan berapa? Itu pukul 3 hari esok. Nah, kita masukkan ke model tersebut. Akhirnya kita hitung dan hasil akhirnya adalah 23,880 derajat Celcius. Lalu soal selanjutnya kita lanjutkan ke soal F. Gunakan model fungsi untuk memprediksi suhu udara pada yang pertama jam 3 hari berikutnya atau T27 jam yang sebelumnya kita kerjakan. Lalu yang kedua pukul 6 hari berikutnya atau 30 jam. Bandingkan hasil prediksi menggunakan model eksak dan aproksimasi Taylor. Untuk yang pertama kita menggunakan model eksak, sebelumnya kita sudah kerjakan di soal B ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke model yang sebelumnya saya berikan, lalu kita masukkan dapatkan hasil 23,880 derajat Celcius. Lalu kita gunakan polinom Taylor. C sama dengan 7 ini adalah titik pengembangnya karena di antara range 6,8 dan 8,2 ya teman-teman. Maka kita pilih di 7. Terus kita dapatkan hanya dengan 27 dikurang C-nya 7 jadi 20. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ini dari order 3 yang kita pakai yang pertama, di turunan pertama, kedua, terus ketiga, kita masukkan semuanya, terus kita dapatkan ternyata pada saat polinom Taylor order 3 kita dapatkan suhu minus 69,03 derajat Celcius. Lalu kita lanjut ke order 5. Jadi di sini ada turunan keempat dan kelima. Kita lanjutkan lagi dengan karena kita sudah dapatkan turunan polinom Taylor yang ketiga ini, maka tinggal kita tulis segini ya guys. Di sini min 69,3 kita dapat dari sini teman-teman. Jadi kita tinggal lanjutkan ke order turunan keempat sama turunan kelima. Lalu kita dapatkan pada saat polinom Taylor order 5 itu kita dapatkan 109,99 derajat Celcius. Lalu di order ke-7 sendiri kita masukkan kayak tadi, order 5 kita masukkan di sini dengan hasil 109,9, lalu kita masukkan order 6, order 7 kita hitung dan hasilnya min 16,39 derajat Celcius. Lalu kita lanjut lagi yang kedua tuh menggunakan model eksak pada saat 30 jam ya teman-teman. Pukul 6 esok paginya. Kita masukkan lagi model eksaknya dengan model yang sebelumnya sudah kita temukan pada soal pertama, kita masukkan terus cos pi per 12 kali 30 itu kita dapatkan hasil 0. Jadi hasil akhirnya adalah 27 derajat Celcius. Lalu kita aproksimasi Taylor seperti yang tadi. Di bagian pertama kita masukkan juga 30 kurang 7 dari titik pengembangannya. Kita masukkan nilai-nilainya tersebut dari turunan kedua, turunan ketiga, kita masukkan didapatkan hasil mendekati min 124,94 derajat Celcius. Lalu order kelima juga begitu, kita masukkan P30-nya, baru kita masukkan yang lainnya turunan keempat, turunan kelima ke sini. Dia dapatkan hasil 225,58 derajat Celcius. Lalu yang pada order ke-7 kita masukkan lagi polinom Taylor yang order kelimanya di sini, baru kita masukkan turunan ke-6, ke-7 kita jumlahkan dan hasilnya dapat min 99,04 derajat Celcius. Lalu kita lanjut lagi ke perbandingannya ya antara perbandingan prediksi jangka panjang dari kedua hal tersebut oleh model eksak dan polinom Taylor. Kita lihat dari di sini sendiri bahwa semua yang kita aproksimasi Taylor mengalami kegagalan yang sangat besar untuk memprediksi suhu di luar rentangnya, sehingga nilai yang dihasilkan bernilai negatif dan melebihi rentang suhu
yang wajar, yang secara fisik tidak mungkin terjadi teman-teman. Jadi itu adalah pembahasan dari soal yang F. Depan. Kenalkan, nama saya Nazana Fadila dan NIM 03251161 dari Prodi Teknik Mesin. Sini saya akan menjelaskan pada bagian penentuan polinom Taylor yang dimana orde 3, orde 5, dan orde 7. Ini polinom Taylor yang dikembangkan di sekitar titik pusat C sama dengan 7 jam, yang dimana fungsi T sama dengan 27 min 4,5 cos pi per 12 dikali T. Fungsi tersebut diturunkan sebanyak 7 kali, yang dimana yang pada T yang belum diturunkan didapatkan 27 dikurang 4,5 cos pi kali T per 12. Pada turunan yang pertama sama dengan 4,5 dikali pi per 12 dikali sin dikali pi dikali T per 12. Pada turunan yang kedua didapatkan 4,5 dikali pi per 12 pangkat 2 dikali cos dikali pi kali T per 12. Pada turunan yang ketiga min 4,5 dikali pi per 12 pangkat 3 sin pi T per 12. Pada turunan yang keempat min 4,5 dikali pi per 12 pangkat 4 cos pi T per 12. Pada turunan yang kelima dapatkan 4,5 dikali pi per 12 pangkat 5 dikali sin pi T per 12. Pada turunan yang keenam 4,5 dikali pi per 12 pangkat 6 dikali cos dikali pi T per 12. Pada turunan yang ketujuh sama dengan min 4,5 dikali pi per 12 pangkat 7 dikali sin dikali pi T per 12. Jadi pada T sama dengan 7 diperoleh nilai yaitu pi per 12 dikali 7 hasilnya 7 pi per 12 dengan sin 7 pi per 12 sama dengan 0,9659 dan cosnya 7 pi per 12 sama dengan min 0,2588. Kemudian tinggal di substitusi T kecilnya yaitu 7. Kemudian pada T yang belum diturunkan dapatkan hasil dari 27 dikurang 4,5 cos 7 pi per 12 hasilnya 28,1647. Pada turunan yang pertama dapatkan hasilnya yaitu 1,1380. Pada turunan yang kedua hasilnya min 0,0798. Pada turunan yang ketiga sama dengan min 0,0780. Pada turunan yang keempat sama dengan 0,0055. Pada turunan yang kelima yaitu 0,0053. Pada turunan yang keenam min 0,000375. Pada turunan yang ketujuh yaitu min 0,000366. Selanjutnya penyusunan polinom Taylor derajat dari orde ke n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n, lalu dikali dengan turunan ke k dari fungsi t yang dievaluasi pada titik C sama dengan 7 per k faktorial dikali t min 7 pangkat k. Substitusikan untuk setiap masing-masing orde, dimana yang pertama orde 3 sama dengan t dikali 7 ditambah t aksen dikali 7 dikali T min 7 ditambah turunan kedua dikali 7 per 2 faktorial dikali T min 7 kuadrat ditambah turunan ketiga dikali 7 per 3 faktorial dikali T min 7 pangkat 3, dimana hasilnya 28,1647 ditambah 1,1380 dikali T min 7 dikurang 0,0399 dikali T min 7 kuadrat dikurang 0,0130 dikali T min 7 pangkat 3. Untuk orde 5-nya sama, tinggal disubstitusikan sehingga hasil yang dapat itu 28,1647 ditambah 1,1380 dikali T min 7 dikurang 0,0399 dikali T min 7 kuadrat dikurang 0,0130 dikali T min 7 pangkat 3 ditambah 0,000228 dikali T min 7 pangkat 4 ditambah 0,000446 dikali T min 7 pangkat 5. Untuk orde yang ketujuh
Dapatkan hasilnya 28,1647 ditambah 1,1380 dikali T-7 dikurang 0,0399 dikali T-7 kuadrat dikurang 0,0130 dikali T-7 pangkat 3 ditambah 0,000228 dikali T-7 pangkat 4 ditambah 0,0000446 dikali T-7 pangkat 5 dikurang 5,208 dikali 10 pangkat min 7 dikali T min 7 pangkat 6 dikurang 7,27 dikali 10 pangkat min 8 dikali T min 7 pangkat 7. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Al-Faiz, NIM saya 05251006 dari program studi teknik kimia Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2025. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan hasil dari kerja kami. Nah, di sini saya mendapatkan persoalan D dan juga E. Jadi langsung saja ke bagian saya ya, teman-teman. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan yang D. Jadi di sini kita dapatkan untuk estimasi pada waktu sama dengan 6,8 jam dengan H negatif 0,2. Di sini kita substitusi saja P3 6,8 sama dengan 28,1647 ditambah dengan 1,1380 ini dikali dengan negatif 0,2 dikurangi dengan 0,0399 dikali negatif 0,2 dipangkatkan 2 lalu dikurangi oleh 0,0130 dikali dengan negatif 0,2 dipangkatkan 3. Lalu kita mendapatkan hasil 28,1647 dikurangi dengan 0,2276 dikurangi lagi oleh 0,001596 dan ditambah oleh 0,000104 dan kita dari sini mendapatkan hasil pertama kita yaitu 27,935 derajat Celcius. Lanjut lagi untuk P5 nya sendiri. Nah, di sini kita masukkan hasil dari P3 tadi, kita tambahkan dengan 0,000228 dikali negatif 0,2 dipangkatkan 4. Selanjutnya ditambahkan 0,000446 dikali negatif 0,2 dipangkatkan dengan 5. Selanjutnya kita mendapatkan hasil 27,9356 yaitu merupakan hasil dari P3 tadi ditambah dengan 3648 dikali 10 pangkat negatif 7 dikurangi dengan 5,695 dikali 10 pangkat negatif 8 menghasilkan 27,9356 derajat Celcius. Nah, terakhir P7 dengan 6,8 sama dengan kita masukkan hasil dari P5 tadi dikurangi dengan 5,208 kita kali dengan 10 pangkat negatif 7 dikali negatif 0,2 dipangkatkan 6 lalu dikurangi dengan 7,27 dikali 10 pangkat negatif 8 dikali dengan 0,2 pangkat 7. Kita mendapatkan hasil yaitu 27,9356 derajat Celcius. Mohon maaf. Oke. Nah, selanjutnya estimasi pada T sama dengan 8,2. Nah, kita masukkan P3 8,2 sama dengan 28,1647 ditambah 1,1380 dikali 1,2 dikurangi 0,0399 dikali 1,2 pangkat 2 dikurangi dengan 0,0130 dikali dengan 1,2 pangkat 3. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil 28,1647 ditambah 1,3656 dikurangi dengan 0,05738 dikurangi 0,02246 menghasilkan 29,4505 derajat Celcius. Nah, terakhir kita masukkan P5. Nah, dari hasil dari P3 ditambah 0,000228 dikali 1,2 pangkat 4 ditambah 0,000446 dikali 1,2 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil seperti berikut. Nih. 29,4505 ditambah 0,00474 ditambah
0,00000930 sama dengan 29,4509 derajat Celcius. P7 sama dengan P5 dikurang 5,208 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 1,2 pangkat 6 dikurangi 7,27 dikali 10 pangkat min 8 dikali 1,2 pangkat 7 menghasilkan 29,4509. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tabel seperti berikut. Nah, nih. Ini merupakan hasil dari perhitungan kita sebelumnya, di mana di tabel berisi 6,8 yaitu waktu dan 8,2 yaitu waktu. Lalu kita mendapatkan nilai eksak sebesar 27,9356 untuk 6,8 dan 29,4509 untuk 8,2. Lalu untuk P3 nya sendiri kita dapat 27,9356 dan 29,4505. Lalu P5 nya 27,9356 dan 29,4509. Lalu untuk P7 nya 27,9356 dan 29,4509. Selanjutnya lanjut teman-teman, di bagian E atau 3.5 yaitu analisis galat aproksimasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa galat absolut dihitung berdasarkan selisih antara nilai eksak dengan nilai estimasi polinom Taylor atau eksak T kapital dengan nilai estimasi polinom Taylor Pn, yaitu error sama dengan nilai eksak dikurangi polinom Taylor. Seperti ini teman-teman. Error sama dengan nilai mutlak dari nilai eksak dikurangi polinom Taylor. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan tabel dari galat absolut aproksimasi polinom Taylor seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa semakin tinggi orde polinom Taylor yang digunakan, maka semakin kecil galat yang dihasilkan. Pada waktu sama dengan 6,8 jam yang sangat dekat dengan titik pusat yaitu 7, ketika ketiga polinom sudah memberikan hasil yang sangat presisi. Sedangkan pada T sama dengan 8,2 jam atau waktu menggunakan 8,2 jam yang jaraknya 1,2 jam dari titik pusat, perbedaan antar orde terlihat lebih nyata, di mana P7 menghasilkan galat yang jauh lebih kecil dibandingkan P3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 19251059 dari program studi Teknologi Pangan. Jadi di sini saya akan membahas tentang interferensi hasil. Yang pertama yaitu pengaruh orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Berdasarkan hasil pada tabel 3.3, peningkatan orde polinom Taylor secara konsisten meningkatkan akurasi aproksimasi. Polinom orde 3 menghasilkan galat sebesar 5,82 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius pada T sama dengan 8,2 jam, dan orde 5 sebesar 1,81 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, dan orde 7 hanya menghasilkan 3,9 kali 10 pangkat min 9 derajat Celcius. Hal ini karena setiap penambahan suku pada polinom berfungsi memperhitungkan informasi kelengkungan fungsi yang lebih detail, sehingga kurva polinominal dapat menyesuaikan bentuk kurva trigonometri asli dengan lebih baik. Khususnya untuk fungsi periodik seperti sinusoidal, suku-suku orde ganjil. Sangat berperan karena mencerminkan sifat antisimetri fungsi sinus di sekitar titik stasionernya. Yang kedua yaitu mengapa aproksimasi Taylor bekerja lebih baik di sekitar titik pengembangan, yaitu polinom Taylor dibangun menggunakan informasi turunan lokal, yaitu nilai turunan fungsi pada satu titik tertentu, yaitu C sama dengan 7. Oleh karena itu, akurasinya paling tinggi di dekat pusat dan berkurang seiring menjauhnya nilai T dari C. Hal ini terlihat jelas dari tabel 3.3 pada T sama dengan 6,8 jam
yaitu jarak 6,8 dikurang 7 menghasilkan 0,2 jam dari titik pusat. Untuk Galat hanya 3,5 kali 10 pangkat min 7 derajat Celcius, sedangkan pada T 8,2 jam, jaraknya yaitu 1,2 jam, dan Galat mencapai 5,82 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius, atau sekitar 1660 kali lebih besar. Semakin jauh dari titik pusat, suku-suku sisi deret tumbuh secara polinominal, menyebabkan akumulasi Galat yang semakin signifikan. Selanjutnya, apakah aproksimasi Taylor cocok untuk memodelkan fenomena periodik jangka panjang? Berdasarkan hasil simulasi prediksi jangka panjang pada tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa aproksimasi Taylor tidak cocok untuk memodelkan fenomena periodik dalam jangka panjang. Perbedaan mendasar antara fungsi polinominal dan fungsi trigonometri menjadi penyebab utamanya. Fungsi sinusoidal berfungsi bersifat terbatas dan berulang secara periodik. Sedangkan fungsi polinomial cenderung divergen menuju tak hingga ketika nilai T bergerak jauh dari titik pusat pengembangan. Akibatnya, prediksi pada T sama dengan 27 dan T sama dengan 30 menghasilkan nilai yang secara fisik mustahil, yaitu negatif atau melebihi rentang suhu realistis. Untuk pemodelan suhu jangka panjang dengan karakter periodik seperti metode seperti deret Fourier atau model regresi sinusoidal langsung jauh lebih tepat digunakan.